Wah, ketemu lagi dengan saya Diarita, teman kamu berbagi cerita dan bertumbuh bersama. Hai, apa kabar nih? Aku mau sharing hari ini, berbagi pengalaman aku tentang tips bagaimana cara berinteraksi dengan anak-anak berkebutuhan khusus yang baru pertama kali bertemu atau mungkin baru berkenalan, atau mungkin ada kerabat atau keluarga yang anaknya berkebutuhan khusus dan ingin kita dekati. Nah, di sini aku berbagi berdasarkan pengalaman ya, mudah-mudahan bisa diaplikasikan. Pertama, yang harus kita lihat adalah kita harus mengerti kondisi dan situasi anak tersebut. Oke, jadi kadang-kadang kan bagi anak-anak berkebutuhan khusus terutama autis, bersosialisasi itu adalah PR yang sulit buat mereka, betul ya? Jadi kita nggak boleh paksain. Kadang-kadang kita udah bertemu dengan anak tersebut 1 kali atau 2 kali atau 3 kali, dia tetap nggak ngeh sama kehadiran kita gitu loh. Jadi kita baru pertama kali ketemu dengan mereka nggak boleh langsung sok akrab, apalagi langsung sentuh, apalagi dengan cecerin pertanyaan-pertanyaan terus-menerus. Nah, akan membuat mereka tidak nyaman. Cara yang paling mudah adalah pertama kita bisa dekati perlahan-lahan atau bertahap. Pertama kita lihat dulu nih apa yang sedang anak tersebut lakukan. Misalnya dia lagi bermain ya kan, kita bisa coba ikuti permainan apa yang ia lakukan, jadi kayak meniru apa yang ia lakukan gitu. Biasanya dia akan lebih mudah menerima kehadiran orang lain yang melakukan kegiatan sama dengan dia gitu. Itu akan lebih memudahkan dia untuk menerima kita, kehadiran kita. Jadi misalnya dia sedang bermain mobil-mobilan gitu ya, kita bisa coba dekati dengan permainan mobil-mobilan juga, atau kita juga main mobil-mobilan yang sama dengan dia, tapi jangan langsung direbut mainannya ya, tapi bisa kita pakai mobil yang lain misalnya. Nah, kita coba perlahan, gak langsung kita tanya-tanya. Nah, kemudian yang kedua, setelah dia menerima kehadiran kita dengan responnya dia itu nggak lari atau nggak menghindar, tapi tetap diam, duduk, tenang dan bermain, maka kita mulai masuk ke tahap berikutnya. Kita boleh membuat ia memperhatikan kita. Caranya adalah dengan memanggil namanya terlebih dahulu sebelum kita bertanya. Oke, kadang-kadang kalau kita bertanya secara spontan, kita kan cuma manggil nama di belakang ya, kayak misalnya kamu lagi ngapain nak gitu ya, atau kamu lagi ngapain di gitu ya. Tapi kalau misalnya untuk anak-anak autis, kita bisa notice mereka atau membuat mereka menyadari kehadiran kita dengan cara memanggil nama terlebih dahulu, di gitu ya, kita panggil namanya di depan, baru setelah itu kita berikan pertanyaan berikutnya, lagi apa gitu ya. Itu yang kedua. Nah, yang ketiga, kalau mau bertanya kepada anak-anak autis, upayakan dengan kalimat pertanyaan yang singkat ya. Jadi bukan dengan kalimat panjang, apalagi dengan pertanyaan yang berupa penjelasan. Kalau lagi apa, kadang untuk mereka sulit menjawab karena mungkin mereka juga males gitu ya menjelaskan panjang lebar. Tapi kalau misalnya kita buat pertanyaan yang singkat, ini mobil merah ya. Nah, dia bisa akan menjawab dengan ya atau tidak, kayak gitu ya. Jadi membuat pertanyaan yang pendek, kemudian dengan kalimat yang pendek akan lebih membantu mereka untuk mencerna pertanyaan tersebut. Dan upayakan bertanya dipatah-patah atau dipenggal-penggal gitu ya. Jadi misalnya dari satu kalimat ke kalimat berikutnya, kita bisa beri jeda 3-4 detik gitu ya. Jadi kita bisa kasih pertanyaannya satu per satu. Contohnya, dia kan belum pernah kenal dengan kita nih, lalu kita pengen tahu kan namanya siapa. Kita bisa alihkan dulu nih perhatiannya supaya ngeliat ke kita. Misalnya kita jentikkan jari gitu biar dia ngeh gitu, oh ada kita gitu ya. Atau misalnya kita tepuk sedikit tapi jangan di deket terlalu akrab dengan cara genggam ya, dia kan tidak nyaman. Atau misalnya kita lihat matanya, kemudian matanya lihat ke kita, baru kita bisa panggil dia ya, Dek gitu ya, namamu siapa. Nah, itu kan kalimat singkat, bisa dijawab dengan mudah.
Kemudian kita bisa tanya lagi, sudah minum? Gitu. Atau misalnya kita tanya lagi, mobil apa ini? Atau mobil siapa ini? Gitu ya. Jadi kalimatnya singkat-singkat, kalimat pendek. Oke? Dan pada saat berbicara dengan mereka, upayakan untuk selalu ada kontak matanya. Karena kalau mereka misalnya nggak ngelihat kita, kadang-kadang memang mereka nggak fokus. Tapi nggak usah terlalu dipaksa ya. Ada yang memang nggak nyaman ngelihat kita, nggak masalah. Kalau memang dia masih ngomong yang kesana kesini, nggak apa-apa. Tapi kita yang mencoba menyesuaikan dengan dirinya. Misalnya dia lagi duduk nih, kita ikutan duduk saat ngobrol sama mereka gitu. Jangan kita ngomongnya lagi kita berdiri, dia duduk, terus kita nunduk kayak gini, kamu lagi ngapain? Kayak gitu ya. Akan lebih mudah buat mereka untuk menerima kehadiran kita kalau kita yang menyesuaikan diri dengan mereka. Oke? Dan kalau misalnya ada reaksi dari mereka yang seperti mundur atau dia tidak nyaman, jangan dipaksakan ya. Kita bisa coba lagi untuk berikutnya perlahan-lahan, dan mulailah dari benda yang mereka sukai atau kegiatan yang sedang mereka lakukan. Seperti itu ya, tips sederhananya. Kayaknya itu aja juga udah bisa kok membantu ya. Karena kadang-kadang kita kan secara nggak sadar menganggap percakapan kita biasa aja gitu. Tapi bagi mereka itu adalah pertanyaan atau percakapan yang cukup mencecar dan tidak nyaman untuk mereka jawab gitu. Makanya yang perlu diperhatikan 3 tadi. Yang pertama adalah cari perhatiannya dengan meniru kegiatan atau apa yang sedang dia lakukan supaya dia notice kita. Yang kedua, panggil namanya di depan untuk membuat dia perhatian ke kita dan menyimak pertanyaan kita. Dan ketiga, tanyalah dengan kalimat yang singkat, padat, jelas. Oke? Dan yang keempat, tambahan, kita pastikan kondisi kita setara dengan mereka. Tatapan mata kita juga melihat mereka, dan buatlah suasana yang nyaman ya. Kalau misalnya dia tidak nyaman, kita langsung baca situasi, kita bisa agak mundur sedikit dan kita tidak paksa mereka. Oke? Mudah-mudahan ini boleh menjadi bekal buat kita kalau kita baru pertama kali bertemu dengan anak-anak berkebutuhan khusus. Semangat, see you on the next video. Bye bye.